Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Mangpratnya Wiguna, kelas 12 DKV 1 absen 19. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi yantra, mantra, dan tantra. Jadi di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan satu yantra, tantra, dan mantra, pengertiannya, pembagiannya, fungsi, manfaat, dan cara mempraktikannya. Yantra, Tantra, dan Mantra adalah trilogi konsep fundamental dalam tradisi spiritual, khususnya dalam Hinduisme, terutama dalam aliran Sakta dan Saiva, dan Buddhisme. Vajrayana atau Tantrayana, ketiganya saling berkaitan erat dan merupakan metode yang digunakan oleh praktisi spiritual atau disebut sadhaka untuk mencapai realisasi diri, pembebasan atau moksa atau nirvana, dan juga kekuatan mistis atau pemenuhan keinginan duniawi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan yantra. Yantra secara harfiah berarti alat atau instrumen, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk diagram geometri sakral seperti lingkaran, segitiga, bunga teratai, maupun mandala. Bentuk-bentuk tersebut tidak dibuat sembarangan, melainkan dengan perhitungan dan proporsi tertentu sehingga diyakini mampu memancarkan energi kosmik. Dalam praktiknya, yantra digunakan sebagai media meditasi, alat konsentrasi, sekaligus simbol dari aspek ilahi tertentu. Nah, jadi di sini ada 5 pembagian yantra. Yang pertama, Bu Prista Yantra. Yantra-yantra ini terbuat dari berbagai jenis bahan, dan nama yantra itu sendiri mengindikasikan bahan yang digunakan, yang mungkin bisa dibagi lagi seperti pembagian yantra yang dibuat timbul dengan diikuti oleh puja mantra dan bija mantranya, yantra yang hanya ditulis saja. Kedua, Meru Prista Yantra. Yantra ini berbentuk seperti pegunungan karena dasarnya sangat besar, mengecil hingga ke puncak. Ini adalah yantra yang dibuat timbul. 3. Patala Yantra. Yantra-yantra ini berbentuk seperti gunung yang berbalik, berlawanan dengan Meru Yantra. Yantra ini diukir. 4. Meru Prastra Yantra. Ini adalah yantra yang dipotong. 5. Ruram Prista Yantra. Berbentuk segi 4 yang pada dasarnya dan puncak berbentuk kura-kura di puncaknya. Lalu ada fungsi yantra. Yang pertama, fungsi yantra yaitu media konsentrasi dan meditasi. Jadi, yang dimaksud ini adalah membantu pikiran lebih fokus dan tenang dengan menatap pola geometris sakral. Kedua, simbol energi ilahi yang artinya mewakili kekuatan dewa atau energi kosmik tertentu. Yang ketiga, saluran energi spiritual, menjadi mesin spiritual yang memancarkan getaran positif. Yang keempat, pelindung dari energi negatif, yang digunakan sebagai penjaga rumah, tempat ibadah atau pribadi. Yang kelima, pendukung ritual, dijadikan pusat pemujaan dalam upacara keagamaan atau meditasi. Yang terakhir, penyatuan mikro dan makrosoms, menggambarkan hubungan antara manusia dan alam semesta. Selanjutnya ada manfaat yantra. Yang pertama, menenangkan pikiran. Jadi, yang dimaksud ini adalah membantu mengurangi stres, kecemasan, dan kegelisahan batin. Kedua, meningkatkan spiritualitas, memperkuat hubungan dengan Tuhan dan energi kosmik. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan fokus, baik untuk meditasi, doa, maupun kegiatan sehari-hari. Yang keempat, memberi perlindungan, dipercaya memangkal energi buruk, nasib buruk, atau gangguan halus. Yang kelima, mendatangkan energi positif. Jadi, maksudnya adalah kita kayak memancarkan vibrasi yang menyeimbangkan suasana rumah atau tempat ibadah. Dan yang terakhir, membantu penyembuhan. Dalam beberapa tradisi, yantra digunakan untuk menyeimbangkan energi tubuh agar kesehatan jasmani dan rohani terjaga. Lalu, ada cara penerapan yantra. Yang pertama, penempatan. Yantra digambar atau dipahat, lalu ditempatkan di altar, rumah, atau tempat meditasi.
Yang kedua, meditasi visual. Duduk tenang di depan yantra, tatap pusatnya atau bindu, lalu biarkan pikiran larut dalam pola geometrisnya. Yang ketiga, puja atau pemujaan. Yantra disucikan dengan air suci, bunga, atau dupa, lalu dijadikan pusat konsentrasi doa. Yang keempat, perlindungan dan energi positif. Yantra tertentu, misalnya Sri Yantra atau Ganesh Yantra, dipasang di rumah atau kantor untuk mendatangkan harmoni dan rezeki, serta menolak energi negatif. Dan yang terakhir, penggabungan dengan mantra. Yantra biasanya digunakan bersama mantra yang sesuai, misalnya Sri Yantra dengan mantra Gayatri. Oke, selanjutnya kita ke materi Tantra. Tantra adalah suatu jalan atau sistem spiritual yang sangat luas dan kompleks. Kata Tantra berasal dari akar kata Tan yang berarti meluas atau mengembangkan, dan Tra yang berarti alat atau metode, sehingga Tantra dapat dimaknai sebagai metode untuk memperluas kesadaran. Tantra mencakup berbagai aspek, mulai dari meditasi, yoga, pengendalian energi dalam tubuh, ritual pemujaan, penggunaan mudra atau gestur, hingga penerapan yantra dan mantra dalam praktik spiritual. Selanjutnya, ada pembagian Tantra. Tantra putih. Jalur ini menghindari penggunaan zat dan hubungan seksual langsung, melainkan berfokus pada praktik spiritual internal seperti meditasi, asketisme, dan penggunaan mantra. Yang kedua, ada Tantra hitam. Tantra yang sering dikaitkan dengan energi gelap dan jahat. Tantra ini membutuhkan penguasaan spiritual mendalam dan konsentrasi tinggi, serta digunakan dalam tujuan tertentu. Ilmu pengelayakan merupakan salah satu contoh yang sering kita dengar mengenai Tantra hitam. Yang ketiga, ada Tantra merah. Tantra yang digunakan sebagai energi pelindung, pemancar aura, atau wibawa bagi pelaksananya. Selanjutnya, ada fungsi Tantra. Yang pertama, jalan spiritual yang kompresif. Tantra berfungsi sebagai metode praktis untuk mencapai pembebasan atau moksa. Ia tidak hanya berupa teori, tetapi juga mencakup meditasi, yoga, ritual, pemujaan, penggunaan mantra dan yantra. Yang kedua, pengolahan dan pengendalian energi. Tantra mengajarkan bahwa energi manusia baik fisik, mental maupun spiritual dapat diarahkan dan dapat diolah menjadi kekuatan spiritual. Segala aspek kehidupan, bahkan yang duniawi, bisa dijadikan sarana menuju pencerahan. Yang ketiga, transformasi diri. Melalui latihan Tantra, hal-hal yang biasa mengikat manusia seperti nafsu, emosi, dan keinginan dapat ditransformasikan menjadi energi yang lebih tinggi dan murni. Yang keempat, integrasi simbol spiritual. Tantra memadukan yantra atau visual dan mantra atau suara sehingga pikiran, tubuh, dan jiwa bekerja selaras dalam praktik spiritual. Yang kelima, penyatuan mikro dan makrokosmos. Fungsi penting Tantra adalah menghubungkan energi individu dengan energi kosmik sehingga manusia sadar akan posisinya dalam jagat raya. Selanjutnya, ada manfaat Tantra. Yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual, membantu seseorang mengenal jati dirinya, menyadari kesatuan dengan Tuhan, dan mendekati diri pada kebebasan rohani. Yang kedua, menenangkan pikiran dan jiwa. Praktik meditasi dan mantra dalam Tantra menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan membawa kedamaian batin. Yang ketiga, meningkatkan energi positif, membuka dan menyeimbangkan energi dalam tubuh seperti cakra, sehingga memunculkan vitalitas, semangat, dan kekuatan spiritual. Yang keempat, menyucikan tubuh dan pikiran. Melalui ritual dan disiplin diri, Tantra membantu membersihkan energi negatif baik dalam diri maupun di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, membawa keseimbangan hidup, mengajarkan keseimbangan antara aspek duniawi dan rohani, sehingga praktisi dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana, harmonis, dan penuh kesadaran. Selanjutnya, ada cara penerapan Tantra. Pertama, Tantra bukan sekedar ritual mistis, tetapi metode kompresif yang melibatkan tubuh, pikiran, dan energi. Yang kedua, meditasi dan yoga, mengendalikan napas atau pranayama, postur tubuh atau asana, dan kesadaran. Yang ketiga, ritual pemuja atau puja,
mempersembahkan bunga, dupa, air suci sambil mengucapkan mantra tertentu. Yang keempat, nyasa, menempatkan energi ilahi ke dalam tubuh dengan menyentuh bagian tertentu sambil membaca mantra. Yang kelima, penggunaan mudra dan banda, gerakan tangan mudra atau kuncian energi tubuh atau banda untuk mengatur aliran energi. Yang terakhir, integrasi kehidupan sehari-hari. Tantra mengajarkan bahwa makan, bekerja, hingga berhubungan sosial bisa dijadikan praktik spiritual jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mantra. Mantra merupakan unsur yang paling mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini berasal dari man atau pikiran dan tra atau pelindung atau alat. Sehingga mantra berarti ucapan atau bunyi suci yang berfungsi sebagai alat pikiran dan sarana perlindungan rohani. Mantra biasanya berupa kata atau rangkaian bunyi dalam bahasa Sanskerta yang diyakini memiliki getaran atau energi tertentu. Getaran ini tidak hanya memengaruhi pikiran dan jiwa manusia, tetapi juga dipercaya mampu menjernihkan suasana, membersihkan lingkungan, serta membangkitkan kekuatan spiritual yang tersembunyi dalam diri. Pembagian mantra. Yang pertama, stotra, doa-doa kepada para dewata. Strota ada yang bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, doa-doa yang diucapkan oleh para kerohanian ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan strota yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya. Misalnya, doa memohon anak dan sebagainya. Yang kedua, kawaca mantra. Mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dan berbagai rintangan. Dalam kitab Nirkuta Wedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat. Yaitu yang pertama, paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaraan yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. Yang kedua, Achimika mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaraan yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses pensucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor tidak mungkin dapat memahami arti dan fungsi jenis mantra ini. Yang terakhir, Prataksya mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indriya. Selanjutnya ada fungsi mantra. Yang pertama, alat konsentrasi pikiran. Mantra berfungsi sebagai sarana untuk memusatkan pikiran agar tidak mudah terganggu oleh distraksi. Dengan pengulangan mantra atau japa, pikiran menjadi lebih fokus dan stabil. Yang kedua, penghubung dengan energi ilahi. Setiap mantra mengandung getaran spiritual yang diyakini selaras dengan energi kosmi atau dewa tertentu. Dengan melafalkannya, manusia menjalin hubungan langsung dengan kekuatan ilahi. Yang ketiga, sumber getaran suci atau vibrasi. Mantra memancarkan getaran suara yang memiliki pengaruh kuat pada tubuh, pikiran, dan lingkungan. Getaran ini mampu mengharmonisasikan energi di sekitar. Yang keempat, penyucian tubuh, pikiran, dan jiwa. Mantra berfungsi sebagai sarana pembersihan dan energi negatif baik secara batinah, pikiran, emosi, maupun lahirlah atau lingkungan sekitar. Yang terakhir, perlindungan spiritual. Kata mantra berasal dari man atau pikiran dan tra berarti pelindung, sehingga mantra berfungsi sebagai pelindung diri dari energi buruk, gangguan batin, atau pengaruh negatif. Selanjutnya ada manfaat mantra. Yang pertama, menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Pengulangan mantra secara teratur menimbulkan efek menenangkan, menurunkan kecemasan, dan menghadirkan kedamaian batin. Yang kedua, meningkatkan spiritualitas, membantu memperdalam arti doa dan meditasi, serta memperkuat hubungan dengan Tuhan atau kesadaran tinggi. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Sangat bermanfaat bagi pelajar, pekerja, atau siapapun yang membutuhkan konsentrasi tinggi karena mantra melatih pikiran agar terarah dan tidak mudah buyar. Yang keempat, membuka energi positif.
Getaran mantra dipercaya mampu menyeimbangkan energi tubuh atau cakra, sehingga meningkatkan vitalitas, semangat, dan kejernihan batin. Yang terakhir, memberikan rasa aman dan perlindungan. Banyak tradisi menggunakan mantra untuk menolak energi negatif, melindungi diri, dan menciptakan aura positif di sekeliling praktisi. Dan yang terakhir, cara penerapan mantra. Yang pertama, japa atau pengulangan. Mengulang mantra ratusan kali, biasanya dengan bantuan mala atau tasbih Hindu berisi 108 butir. Yang kedua, meditasi mantra. Mengucapkan mantra dengan suara pelan atau dalam hati sambil memusatkan perhatian pada artinya. Yang ketiga, kirtan atau bhajan. Melantunkan mantra bersama-sama dengan musik sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Yang keempat, penyucian diri dan lingkungan. Mantra dibacakan untuk menyucikan tempat ibadah, rumah, atau bahkan makanan sebelum dikonsumsi. Yang terakhir, perlindungan spiritual. Mantra tertentu diucapkan untuk memohon perlindungan dari gangguan batin, energi negatif, atau bahaya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih.